Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk kita, untuk khotbah Minggu 25 Mei 2025, tertulis dari Yeremia 29 ayat 7 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop khotbah kita dalam Yeremia 29 ini adalah bagian dari surat kiriman Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel, yaitu bangsa Israel yang sedang dalam penderitaan oleh Nabukadnezar di Raja Babel. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, isi dari surat kiriman oleh Yeremia ini adalah surat untuk membangkitkan semangat dan untuk memberikan suatu harapan yang baru dan untuk memberikan motivasi agar tetap berdiri tegar dan melakukan segala kehidupan mereka sebagaimana seharusnya umat yang dikasihi Tuhan. Sebab pada dasarnya kita juga tahu bahwa umat Israel adalah umat kesayangan Allah yang dengan kasih sayang Allah mereka harus terbuang karena mereka harus mendapat hukuman oleh karena perbuatan mereka. Surat itu disampaikan oleh Yeremia supaya bangsa Israel tetap mengingat bahwa Allah mengasihi mereka walaupun mereka berada di dalam pembuangan. Firman ini berisi pengharapan dan nubuatan pemulihan bagi bangsa yang dikasihi oleh Allah. Karena itu ada cara yang diharapkan oleh Yeremia yang boleh dilakukan oleh bangsa Israel selama mereka di dalam pembuangan. Yeremia menginginkan bahwa firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang di dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel untuk mendirikan rumah untuk didiami dan membuat kebun untuk dinikmati hasilnya dan mengambil istri supaya mereka memiliki keturunan anak laki-laki dan perempuan, dan semakin banyaklah jumlah bangsa Israel dan jangan pada akhirnya berkurang. Itu bisa kita baca di ayat 5 dan ayat 6. Hal itu menyampaikan bahwa walaupun di dalam kondisi pembuangan, dalam kondisi ketertekanan, ketakutan, kecemasan, kebingungan, dan lain sebagainya,
tetapi harus wake up, bangkit, dan punya semangat hidup untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Karena kehidupan tidak pernah berhenti, tetapi kehidupan akan terus berlanjut walaupun dalam situasi sempit sekalipun. Karena itu di perikop khotbah kita di ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Karena itu ada satu tindakan aktif, iman yang berbuah, iman yang bertindak, iman yang membutuhkan sebuah aksi. Tidak hanya berpangku tangan berputus asa pada keadaan, tetapi usahakanlah. Itu berarti apa yang bisa dipegang oleh tangan kita, apa yang bisa dipikirkan oleh pikiran kita, bahkan apa yang harus kita perbuat seharusnya harus kita perbuat. Termasuk bagaimana supaya kota tempat kita walaupun dalam pembuangan, tetapi kita harus mengusahakan kesejahteraan. Sebab ketika kota tempat kita sejahtera, maka otomatis pengisinya juga akan sejahtera. Termasuk kepada bangsa Israel supaya berusaha semaksimal mungkin mengusahakan kesejahteraan, kebaikan, dan sesuatu yang mensejahterakan kehidupan bersama. Memikirkan hal yang baik, memikirkan hal yang benar, memikirkan hal yang berguna, dan saling membangun. Itu yang pertama. Yang kedua, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Jangan percaya kepada ramalan. Jangan percaya kepada nabi-nabi palsu. Tetapi dengarkanlah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan lewat Yeremia bahwa Tuhan tidak mengutus nabi-nabi yang membawa kepada penyesatan, tetapi yang bernubuat tentang kebenaran, tentang sebuah pengharapan dan sebuah tindakan nyata bahwa bangsa Israel walaupun dalam posisi terbuang, Tuhan punya rencana yang indah. Itu yang dikatakan di ayat 10 dikatakan bahwa apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa Tuhan Allah kita. Dia punya target bahwa 70 tahun ternyata waktunya mereka terbuang di Babel, barulah Allah sendiri langsung memprakarsai kembalinya mereka ke tanah di mana Tuhan telah menempatkan mereka sebelum terbuang. Yerusalem kota yang indah. Maka jangan menyerah dalam apapun, sebab ada ternyata batas-batas yang sudah ditentukan Allah dalam rencananya. Sebab seperti yang dikatakan Yesaya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti jauhnya langit dan bumi rancanganku dan rancanganmu. Maka biarlah kita tunduk kepada rancangan-rancangan Allah, rancangan yang terbaik. Dan itu ditekankan di ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Tuhan telah membuat sebuah rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera, rancangan kebahagiaan, rancangan pemulihan, yaitu melalui pembebasan mereka, melalui kelepasan mereka dari pembuangan. Oleh karena itu, selama mereka masih ada dalam pembuangan, bergeraklah, bekerjalah, bertindaklah selayaknya, supaya Allah pun melihat bahwa umat kesayangannya itu betul-betul hidup di dalam perencanaan yang sudah Tuhan kerjakan melalui para nabinya.
Karena itu rancangan Allah selalu yang terbaik. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara bangsa-bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Melalui Yeremia Tuhan berkata, apabila engkau datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, maka akan tercapai doa itu. Akan terjawab doa itu. Seperti yang tertulis di Yakobus 5 ayat 16. Dan seperti yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dikatakan, tetaplah berdoa. Doa adalah sebuah kekuatan. Doa adalah sebuah semangat. Doa adalah napas kehidupan manusia. Dan itu yang menjadi tema minggu kita pada Minggu Rogate. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu setiap orang yang berdoa pasti Tuhan dengarkan. Setiap orang yang datang kepada Dia pasti Tuhan dengarkan. Orang yang mencari Dia pasti akan menemukan. Dan orang yang menanyakannya dengan segenap hati akan menemukan jawabannya. Dan Tuhan sendiri berjanji, aku akan memberi kamu menemukan aku. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan segala tempat kemana engkau telah kucerai-beraikan. Maka Tuhan sendiri punya prakarsa yang baik. Dia akan mengumpulkan dan mengembalikan kepada tanah perjanjian. Tanah yang sudah Dia berkati. Tanah yang penuh dengan sukacita. Tanah yang lepas daripada penderitaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita umat Kristen, umat yang dikasihi Allah, umat yang percaya kepada Allah, datanglah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Baik seperti Israel dalam kondisi keterteganan sebagai hamba buangan, ataupun bahkan kita kadang-kadang menjadi orang yang tertekan dalam berbagai situasi. Ada banyak situasi yang membuat kita tertekan, bahkan dosa sering sekali membuat kita tertekan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merasa sesuatu tempat kita berada, tempat kita berdiri, seolah-olah menjadi sebuah buangan yang tidak kita terima karena banyaknya pergumulan menghantam kita di tempat itu. Tetapi firman Tuhan kali ini mengingatkan bahwa bergerak, berjuang, berakar di tengah keadaan yang sempit, berkembang di tengah keadaan yang tidak kita kehendaki, dan berbuah di dalam keadaan apapun, di kondisi apapun. Karena itu kita harus terus bergerak, wake up, bangkit. Seperti yang dikatakan Yeremia kepada bangsa Israel, bekerjalah, berdirilah, kerjakanlah kebunmu, dan ambillah perempuan menjadi istrimu, supaya engkau semakin banyak, dan dirikanlah rumah bagimu. Itu artinya tidak bisa menyerah. Jangan menyerah. Orang yang menyerah tidak akan pernah mendapat apapun. Tapi bergeraklah, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Bahkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, diingatkan pada saat ini, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Karena kesejahteraan kota di mana kita tinggal adalah kesejahteraan kita juga. Jika kota di tempat kita bersih, jika kota di tempat kita aman, damai, jika kota di tempat kita ada tinggal kebenaran dan sukacita, ada tinggal kemakmuran, ada tinggal keramah tamahan, maka kita pun akan turut merasakan perkembangan yang baik. Karena itu usahakanlah kesejahteraan. Dan sungguh dikatakan firman Tuhan, jangan kamu diperdayakan oleh tipu-tipu muslihat, nabi-nabi palsu. Maka kebenaran Allah saja yang harus diingatkan bagi kita.
jangan dengarkan nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan nabi Allah. Karena itu yang mengatasnamakan Allah pun banyak sekarang sedang beredar. Nampaknya sesuatu yang kudus, sesuatu yang rohani bermunculan di sana sini. Tetapi ingatlah, mintalah tuntunan roh supaya kita mengerti mana kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mana pengajaran nabi-nabi palsu. Mana roh-roh tenung atau hadatuon, perdukunan yang tidak dikehendaki Allah. Bahkan ramalan-ramalan mimpi jangan engkau percayai katanya. Janganlah kita percaya kepada ramalan-ramalan orang yang mengatakan ini dan itu. Mintalah tuntunan roh untuk mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita lewat perikop khotbah ini bahwa kita punya waktu yang sudah diberikan Allah waktu-waktu untuk merasakan sebuah hukuman. Bagi bangsa Israel 70 tahun. Bagi kita mungkin sebentar. Pergumulan kita sangat berat dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan selalu menolong. Dan rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Bagi kita rancangan damai sejahtera. Rancangan kebaikan. Bukan rancangan kecelakaan. Mari kita lihat kehidupan kita selama ini. Pernahkah Tuhan membuat kita binasa? Tidak. Tuhan Allah terutama melalui Yesus Kristus membawa seluruh umat. Datanglah kepadaku katanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka itulah rancangan Allah bagi setiap orang yang percaya. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan mengetahui rancangan itu. Karena itu siapa yang datang? Tuhan akan mendengar. Siapa yang mencari Tuhan akan menunjukkan dirinya. Siapa yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan Allah. Dan siapa yang menanyakan Allah, dia akan mendapat jawaban. Dan akan dikumpulkan kembali di sebuah wadah yang begitu penuh dengan sorak-sorai. Dan kita akan kembali kepada sebuah kota yang indah, Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru, tempat di mana kita bersuka cita untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena kita sudah tercerai berai oleh karena perbuatan iblis dan perbudakan dunia ini. Tetapi Yesus membawa kita, Allah membawa kita ke Yerusalem yang baru. Yang penuh dengan sukacita karena Tuhan telah berjanji lewat firman-Nya. Aku akan mengembalikan kamu ke tanah di mana engkau sebelum kubuang. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah berdoa untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Mari berdoa untuk tetap tegar, untuk tetap kuat menjalani kehidupan kita. Dan kita harus menunjukkan bahwa walaupun di situasi sempit, kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Yesus, dan anak-anak Roh Kudus. Tuhan menguatkan kita dalam nama Yesus kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu lewat pengabaran surat kiriman Yeremia supaya bergerak dan bertindak melakukan yang terbaik. Karena yakin Tuhan juga sudah punya rencana yang terbaik bagi kami. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Untuk harapan baru yang terus Tuhan bangkitkan dalam kehidupan kami. Ajari kami lewat Roh Kudus supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.